Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Walaupun pagi ini diguyur dengan hujan, namun Allah Ta'ala berikan kita semangat untuk tetap mau melangkahkan kaki atau menggunakan kendaraan menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Baik, agar lebih maksimal, karena mungkin tempatnya yang kurang luas, boleh geser ke arah sebelah mana ini? Sebelah selatan nih. Sebelah kanan saya, Pak, boleh, Pak? Mungkin kasih jalan yang di belakang mungkin geser, Pak, dibantu. Silakan dibantu untuk geser. Sebelah selatan lebih adem, Pak, insyaallah. Ini boleh maju juga. Tafassahu fil majalis. Yafsahillahu lakum. Alhamdulillah. Baik, apa yang Bapak rasakan kalau begitu bangun tidur mendengar suara hujan? Pengen tidur lagi. Padahal hujannya nggak deras ya. Cuman karena kesentuh genteng yang berbunyi, sehingga begitu hujan, terdengar suara hujan, pengen tidur lagi. Seperti itulah kondisi manusia pada saat mereka ingin lebih malas dibandingkan melaksanakan kewajiban dia. Tapi alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul bareng. Semangat kita lebih kuat dibandingkan untuk bertahan malas. Mudah-mudahan ada nilai pahala yang lebih besar. Kita melanjutkan materi yang tadi malam berkaitan dengan memperbaiki sisa hidup, memperbaiki ujung usia. Tadi malam sudah kita sampaikan bahwa pada prinsipnya adalah berusaha untuk menjadi hamba yang siaga kematian. Sebab yang namanya kematian tidak ada satupun manusia yang tahu. Sehingga jika kita ingin dalam keadaan baik pada saat maut menjemput, maka berusahalah untuk selalu siaga kematian. Para ulama di masa silam, mereka menjadi manusia yang berhasil dalam melakukan seperti ini. Hampir semua aktivitasnya tidak ada yang kosong dari ketaatan. Seperti biografi yang pernah disampaikan berkaitan dengan seorang ulama tabi'in namanya Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala, manusia yang mengisi waktunya penuh dengan ketaatan. Sampai dikatakan, andaikan malakul maut. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yarhamkallah. Saya ulang, baik. Sampai dikatakan bahwasanya Hammad bin Salamah rahimahullah, andaikan beliau didatangi oleh malakul maut, lalu malakul maut mengatakan kepada Hammad, besok kau akan mati. Sudah tidak ada waktu bagi Hammad bin Salamah untuk nambah amal. Kenapa? Semua waktunya penuh dengan amal. Dan banyak biografi sebagian di antara ulama yang mereka disebut sebagai orang yang waktunya penuh dengan amal. Kalau tidak sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk berzikir, sibuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat, mengajar, dan aneka kesibukan yang lainnya. Walhamdulillah, dalam ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, kita diberi variasi untuk beramal, sehingga siapapun boleh memilih amal apapun yang dia sukai. Nabi SAW mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal apapun yang mampu untuk kalian rutinkan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan dalam beramal. Sehingga adanya variasi amal. Ada yang bentuknya salat, ada yang bentuknya baca Quran, ada yang bentuknya zikir, ada yang mendengarkan tausiah, ada yang bentuknya puasa, dan aneka amal yang lainnya, memberi kesempatan bagi hamba tidak bertahan pada satu amal. Karena terkadang ada sebagian orang yang bertahan pada satu amal tertentu membuat dia bosan. Akhirnya dia bisa pindah ke amal yang lain. Yang seperti ini tidak ada pada agama selain Islam.
Sebagian agama, amal itu bentuknya hanya semedi saja. Hanya bertapa. Dia tidak punya pilihan amal yang lain. Di sebagian agama, amal itu bentuknya hanya A saja. Dia tidak punya pilihan yang lain. Tapi dalam ajaran syariat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kepada kita beragam amal agar seorang muslim bisa bergantian dalam melaksanakannya. Karena ketika dia bergantian dalam melaksanakan amal itu, maka hidupnya akan selalu terisi dengan aneka amalan-amalan. Baik, kemudian muncul pertanyaan. Kalau kita diminta untuk siaga amal, dominan waktu kita manfaatkan untuk kegiatan selain amal. Dalam 24 jam, coba Bapak Ibu mengukur ya. Dipakai tidur berapa jam? Bapak tidurnya berapa jam? 5-6 jam. Ada yang lebih dari itu? Bapak tidur berapa jam? Sehari. 7-8 jam. Kalau kita tidur sehari 8 jam, berarti sepertiga umur kita hilang. 24 jam, 8 jam adalah sepertiganya. Kalau kita dalam sehari tidur 8 jam, berarti sepertiga umur kita dipakai tidur. Kalau kita sehari tidur 6 jam, berarti seperempat dari umur kita dipakai tidur. Baik, kerja berapa jam? 8 jam. Olahraga? Setengah jam. Mancing? Nggak kenal jam. Jadi kalau kita mengukur kira-kira dalam waktu 24 jam yang dipakai untuk kegiatan ibadah berapa persen, Pak? Mereka yang mungkin tidak punya kegiatan ngaji di masjid seperti ini, dominan waktunya tidak berisi pahala. Alhamdulillah, ketika Bapak Ibu masih punya keinginan untuk bergabung dalam forum kajian, Anda tertahan di forum kajian ini selama kurang lebih 1,5 jam. Kalau dihitung berangkatnya, dihitung pulangnya, anggaplah misalnya kurang lebih sampai 2 jam. Alhamdulillah, itu bagi mereka yang masih mau ngaji. Mereka yang tidak punya kegiatan kajian, sholat jamaah hanya butuh setengah jam. Itu pun datangnya mepet komat. Begitu selesai salam, dia segera untuk pergi. Mereka tidak punya aktivitas sebagaimana orang masa silam. Maka dominan waktu kita gunakan kosong untuk ibadah. Baik. Namun Pak, kita kan butuh kerja. Dan banyak perkara mubah yang kita lakukan. Yang itu tidak mungkin kita tinggalkan. Yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak dalam posisi ketika kita sedang melakukan kegiatan yang mubah, bernilai pahala? Beribadah dengan yang mubah itu bisa atau tidak, Pak? Bisa? Contohnya apa? Sebutkan contoh beribadah dengan sesuatu yang mubah. Berniat membersihkan halaman. Halaman siapa? Halaman rumah. Bernilai ibadah atau tidak? Kalau diniatkan ibadah, bernilai ibadah. Nyapu bernilai ibadah, itu niatnya apa itu? Bersih-bersih masjid. Cuman masjid aja ya. Kerja bisa nggak bernilai ibadah? Kapan? Ketika diniatkan untuk ibadah. Baik. Coba sekarang kita lihat definisi ibadah. Syekhul Islam rahimahullah memberikan definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Istilah yang digunakan untuk menyebut semua perbuatan dan ucapan lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Saya ulang ya. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua amalan, baik anggota badan maupun lisan, lahir maupun batin, yang dicintai dan diridai oleh Allah. Sudah? Berarti kata kunci sebuah amalan itu terhitung sebagai ibadah apa, Pak? Dicintai dan diridai oleh Allah. Amalan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah? Hukum dalam syariat itu ada 5. Boleh sebutkah? Hukum dalam syariat ada 5. Angkat tangan dulu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.
dapat hadiah. Panitia ya, nggak jadi. Baik. Ada 5 hukum tadi ya, mulai dari wajib sampai haram. Sudah? Berdasarkan definisi tadi, bahwa ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka dari 5 hukum ini, ibadah itu hanya ada 4 bentuk. Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang haram. Sementara untuk yang mubah itu sifatnya pilihan. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Berarti kan tidak ada nilai pahalanya. Karena sifatnya pilihan, tidak mungkin bernilai pahala. Dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan silahkan. Berarti tidak ada nilai pahalanya. Maka tidak ada bentuk ibadah dengan sesuatu yang mubah. Wa man ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Siapa yang beribadah dengan sesuatu yang mubah, berarti dia telah melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Sebagai contoh ya, kalau kita pakai peci hitam seperti ini Pak, ada sebagian orang yang merasa saya kalau pakai peci hitam, rasanya seperti rontok dosa-dosa saya. Salah atau benar kayaknya? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena peci itu mau warna hitam, mau warna putih, mau biru, mau kuning, bebas. Ini adalah perkara yang mubah. Sehingga orang tidak bisa merasa bahwasanya dirinya sedang dapat pahala dengan melakukan yang mubah itu. Karena pada asalnya yang mubah ini sifatnya pilihan. Anda mau melakukan, mau tidak melakukan silahkan, berarti ini bukan bentuk ibadah. Ibadah itu diperintahkan. Pun juga ibadah. Tapi mengamalkan atau meninggalkan yang mubah, sifatnya bukan ibadah. Maka beribadah dengan yang mubah tidak bisa. Nah kalau kerja itu Pak, hukum asal kerja apa? Hukum asal kerja. Mubah atau wajib? Mubah atau wajib? Atau sunnah? Wajib. Kenapa wajib? Mencari nafkah. Kalau dia sudah kaya kan nggak usah kerja. Tabungannya banyak misalnya. Sehingga nafkah untuk kebutuhan istri pertama ada. Istri yang kedua juga tercukupi. Apakah dia harus kerja? Sementara tabungannya banyak? Harus kerja? Tidak. Kenapa? Kewajiban dia memberi nafkah, bukan kerja. Kecuali kalau dia nggak punya tabungan. Baik. Berarti kerja sendiri itu ibadah atau bukan? Kerja sendiri itu ibadah nggak? Dominan waktu kita kan waktu kerja ya Pak. Apalagi Bapak Ibu yang harus punya jam kantor tertentu. Berangkat jam 7, pulang nanti sampai rumah bisa jam 5, jam 6. Orang Jakarta bisa sampai jam 8 malam. Kerja sendiri itu ibadah atau bukan? Mubah. Makanya bisa dilakukan oleh muslim maupun non-muslim. Baik, terus kapan ini bisa bernilai ibadah? Jawabannya satu kalimat ini. Sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah jika yang mubah itu digunakan untuk mendukung ibadah. Saya ulang ya. Sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah ketika hal yang mubah itu digunakan untuk mendukung ibadah. Sehingga bukan beribadah dengan yang mubah, tapi yang mubah ini digunakan untuk mendukung ibadah. Contohnya, kerja dengan tujuan mencari nafkah yang dia gunakan nafkah itu untuk memenuhi kewajiban dia. Maka kerja di sini statusnya ibadah. Contoh yang lain, ada orang tidur dengan tujuan biar nanti bisa sholat malam. Maka tidurnya bisa bernilai ibadah. Karena digunakan untuk mendukung ibadah. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena tidurnya Mu'adz diniatkan dalam rangka untuk bisa mendukung kegiatan ibadah. Kegiatan makan juga demikian. Baik. Orang ketika makan, ada beragam tujuan yang dia miliki. Sehingga ketika misalnya Bapak ditanya, kenapa kamu makan ini? Saya suka. Ya, ketika dia alasannya suka, berarti ada unsur dukung ibadah tidak? Mungkin tidak ada. Kenapa kamu makan ini? Ini selera saya. Kenapa kamu makan ini? Karena saya senang dengan makanan ini. Lain halnya kalau misalnya ada orang makan, Bapak kok makan ini kenapa? Saya besok mau puasa Mas. Sekarang loading karbo dulu. Dia makan misalnya jam 10 malam, makan banyak.
Khawatir nanti nggak bisa sahur, sehingga dia loading karbo dulu dalam jumlah banyak jam 10 malam. Dengan niat besok puasa. Maka beragam niat seperti ini sesuatu yang mubah, berbeda-beda nilainya. Nah, sehingga dengan pemahaman ini memungkinkan seorang muslim untuk mengalihkan sesuatu yang mubah bernilai pahala. Dengan cara apa? Kendalikan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu sejalan dengan apa yang dia niatkan. Makanya kalau dia punya niat yang baik pada saat melakukan hal yang mubah, seperti tadi ya, Bapak istirahat atau makan, tapi dengan maksud agar nanti bisa kuat untuk melakukan ibadah tertentu, maka apa yang Anda lakukan bernilai pahala. Jalan kaki itu mubah atau wajib? Berkendara mubah. Tapi ketika Anda jalan kaki dan berkendara agar bisa sampai di tempat kajian, agar bisa sholat, nilainya pahala. Karena ini digunakan untuk wasilah dan sarana dalam rangka melaksanakan ibadah. Baik. Sehingga apakah mungkin kita selalu memenuhi waktu kita dengan amalan dan kegiatan yang bernilai pahala? Sangat mungkin. Dengan cara tadi. Mengatur waktu yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda melakukan kegiatan yang sifatnya mubah, kendalikan niat. Apakah dalam melakukan yang mubah ini Anda punya kepentingan untuk mendukung ibadah atau tidak? Kalau ada, di saat itulah Anda bisa berpeluang mendapatkan pahala. Selanjutnya, beberapa penekanan berkaitan dengan amalan di ujung usia. Yang pertama adalah selesaikan semua hak orang lain, terutama kezaliman yang belum beres. Sebab yang namanya kezaliman tidak pernah dilupakan oleh Allah. Bisa jadi pelakunya sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. Jangan sampai kalian merasa kalau Allah itu lalai, Allah lupa, amma yaf'alu dzalimun, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Amma ya'malu dzalimun. Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Bisa jadi Allah akhirkan hukumannya sampai datang hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Maksudnya adalah yaumul qiyamah. Sehingga pelaku zalim ketika di dunia bisa jadi dia melupakan kezalimannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakannya. Baik. Boleh fokus kembali? Nah, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terakhir tadi kita sebutkan persiapan menjelang kematian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah menyelesaikan semua bentuk hak orang lain. Sebab kezaliman itu tidak akan pernah selesai jika orangnya tidak selesaikan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melanjutkan sengketa yang melibatkan kezaliman di akhirat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sampai kalian lupa. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Nabi SAW juga ingatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, dia harus minta dihalalkan hari ini. Hari ini maksudnya ketika di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti dinar dan dirham tidak berlaku. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jika dia punya amal saleh, maka diambil amal solehnya tadi sesuai dengan tingkatan kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun. Tapi kalau dia tidak punya amal saleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Maka dosa temannya akan diambil kemudian dipikul oleh orang yang menzalimi. Ketika di dunia, banyak orang yang merasa kezalimannya udah beres. Bahkan dia lupakan. Padahal sebenarnya itu peluang dosa yang besar.
Dan banyak di antara masyarakat yang ketika berbuat dolim, dia merasa santai. Padahal urusan belum selesai. Mungkin ada di antara kita yang dulu waktu SMA pernah makan di kantin gorengan 5, lapor 2. Loh, tapi kan itu sudah urusan masa silam. Apakah urusan masa silam kemudian dilupakan? Allah nggak pernah lupa. Mungkin ada di antara kita yang dulu pernah naik angkot nggak bayar. Begitu turun, minta kembalian. Mas, udah nggak bayar, minta kembalian. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengambil barang punya teman sekolahnya. Entah ngambil pensil, ngambil penghapus, atau ngambil sesuatu. Temennya kehilangan, tapi kita nggak ngaku. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun sampai kita dewasa. Bisa nggak Pak itu selesai dengan sendirinya? Tidak ada ceritanya. Kalau yang bersangkutan tidak ridho, maka nanti akan dituntut di akhirat. Nah terus gimana Pak? Saya nggak tahu. Dulu saya waktu ngambil gorengan itu punya siapa gorengannya? Kantinnya sudah tutup. Sekolahnya juga sudah tutup. Yang punya gorengan siapa saya tidak tahu. Terus gimana itu? Saat naik angkot nggak bayar, yang punya mobil siapa, sopirnya siapa nggak kenalan. Sehingga mau menyelesaikan nggak bisa. Dan mungkin ada banyak sekali hak harta orang lain yang nyangkut pada diri kita, sementara kita kesulitan untuk mengembalikannya. Apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama mengatakan, siap-siap ditagih di akhirat. Lalu apa yang harus kita kerjakan, Pak, kalau kita harus menghadapi situasi seperti itu? Anda coba sedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, jadi tabungan amal, yang mungkin bisa jadi tabungan amal ini akan Anda berikan kepada orang yang hartanya Anda ambil. Sehingga kita tidak menikmatinya. Cuman mengamankan diri, jangan sampai di yaumil qiyamah dituntut oleh yang bersangkutan, sementara kita tidak punya modal untuk mengembalikan. Maka jangan pernah merasa aman dari yang namanya kezaliman. Sebab zalim itu sumber kegelapan kelak di yaumil qiyamah. Az-zulmu madlamatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi sumber kegelapan kelak di yaumil qiyamah. Yang bersangkutan mungkin merasa aman, dia lupa, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan kondisi manusia yang muflis. Apa arti muflis? Siapa muflis, Pak? Orang yang bangkrut. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa manusia yang bangkrut itu? Para sahabat ketika menjelaskan tentang definisi muflis, mereka hanya mengukur dari sisi materi. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Yang namanya orang bangkrut ya Rasulullah, itu orang yang duit nggak punya, harta benda nggak punya. Man la dirhama lahu wala mata', nggak punya dirham. Dirham itu uang receh yang lebih murah daripada dinar. Dia nggak punya dirham wala mata' dan tidak punya harta benda yang bisa dijual. Lalu apa kata Nabi SAW? Al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyamin. Orang yang besok datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala jihad, membawa pahala sedekah, membawa pahala. Berarti orang yang bangkrut ini amalnya diterima atau tidak? Orang yang bangkrut ini amalnya diterima atau tidak? Apa buktinya? Apa buktinya coba? Dia bawa sampai kiamat. Sehingga orang yang bangkrut ini bukan tipe orang yang suka nggak ikhlas ketika beramal. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa jihad. Dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala jihad, membawa pahala puasa, membawa pahala amal-amal yang lain. Berarti dia orang yang ikhlas. Amalnya diterima. Muflis itu ittiba sunnah. Orang yang bangkrut ini amalnya sesuai sunnah. Sehingga dia bawa amalnya besok di yaumil qiyamah karena amalnya sesuai sunnah. Sehingga mungkin yang muflis ini adalah orang yang gemar ngaji tauhid, gemar ngaji sunnah. Tapi dia suka berbuat zalim sama orang.
Kebayang nggak dengan orang yang bangkrut, tapi dia nggak punya amal? Lebih menakutkan lagi. Yang amalnya nggak ikhlas, tidak sesuai bimbingan Nabi SAW, apa yang bisa diandalkan? Ini muflis dikatakan oleh Nabi SAW, dia punya pahala salat, punya pahala puasa. Artinya amalnya diterima oleh Allah, sehingga dia bawa sampai yaumil qiyamah. Cuman masalahnya, وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. Dia pernah memukul si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si C, menyebarkan kehormatan si D, memukul si E, menumpahkan darahnya si C. فَأَخَذَ هَذَا مِنْ حَسَنَتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَتِهِ. Akhirnya mereka semuanya rebutan untuk mengambil pahala orang ini. فَإِنْ فَنِيَتْ وَلَمْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. Dan ketika pahalanya habis, sementara kewajibannya belum tertunaikan, أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ ثُمَّ تُرِحَتْ إِلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Dosa-dosa orang tadi diambil, dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Sehingga jangan merasa punya banyak pahala, lalu kita akan aman ketika kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW pernah mendapatkan aduan dari seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya seorang tetangga wanita. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha." Kemudian disebutkan tentang orang ini adalah wanita yang rajin beribadah, rajin puasa, rajin salat, rajin tahajud. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi dia suka menghina tetangganya dengan lisannya. Namanya wanita, kemampuan wanita ketika menyakiti orang lain pakai senjata apa? Bukan tangan, tapi lisan. Lebih jauh mana jangkauan lisan sama tangan, Pak? Lebih jauh? Lisan itu tembus batas. Sehingga orang yang berada di seberang pulau bisa disakiti pakai lisan. Bisa disakiti pakai tulisan. Makanya bahaya kalau ada orang yang punya prinsip kehormatan orang lain gampang dicemarkan. Sehingga dia halalkan kehormatan orang, dia halalkan harga diri orang, dicaci maki di tempat umum. Sementara dia harus mempertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah. Maka waspada dengan lisan dan tulisan. Memang sekarang tidak disampaikan dari mulut ke mulut. MLM, mulut lewat mulut. Tapi sekarang disampaikan melalui tulisan, lalu di-share di media sosial, nyebar kemana-mana. Dia caci maki seorang ustadz misalnya. Dia caci maki teman kajiannya, dan seterusnya. Dia merasa aman karena dia dibela oleh teman-temannya. Padahal nanti bisa jadi yang dicaci maki itu akan nuntut di yaumil qiyamah. Maka Anda bisa bayangkan, sahabat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau akan memiliki pahala yang sangat banyak. Karena banyak sekali orang yang mencaci maki Muawiyah. Dan besok di yaumil qiyamah kita akan lihat siapa yang dibela oleh Allah. Apakah Muawiyah ataukah penganut Syiah? Sebab yang paling banyak mencaci maki Muawiyah siapa? Syiah dan para penganutnya Syiah. Bahaya sekali yang seperti ini. Terutama orang yang dia punya kedudukan yang tinggi dalam masalah agama. Sebab alasan kenapa ghibah itu diharamkan oleh Allah karena adanya persaudaraan dilatar belakangi dengan iman. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang praktek ghibah, Allah katakan gimana? Apakah kalian senang untuk makan bangkai saudaranya? Saudaranya maksudnya apa di sini? Saudara seiman. Sehingga haramnya ghibah dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang dia punya iman. Maka saat Anda menggibah orang lain, bayangkan dalam diri Anda, yang kau gibah ini punya iman. Yang kau gibah ini di hatinya punya iman. Maka semakin tinggi imannya, dosa gibah makin besar. Semakin bertakwa orangnya, menggibah orang ini makin gede nilai dosanya. Sehingga antara gibah ulama dengan gibah orang biasa sama atau beda? Sama atau beda? Kenapa? Semakin tinggi nilai iman seorang hamba, menggibah orang ini dosanya makin besar. Karena itulah ulama memberikan peringatan, damul ulama masmumun
darahnya para ulama itu beracun. Sehingga kalau sampai ada orang yang melanggar seperti ini, nilai dosanya lebih besar dibandingkan ketika dia menggibah orang lain. Walaupun semua bentuk gibah hukumnya haram, tapi ketika sasaran gibahnya semakin bertakwa kepada Allah, nilai dosanya makin besar. Maka hati-hatilah dengan yang namanya menjemparkan nama baik orang lain. Kalau sampai ini tidak selesai di dunia, akan berlanjut sampai yaumil kiamat. Selanjutnya jamaah, pada saat kita berinteraksi dengan tetangga kita, Pak. Anda hidup berumah tangga, punya lingkungan, punya tetangga. Pertanyaannya, lebih sering mana yang Bapak Ibu lakukan? Menggibah tetangga atau mendoakan tetangga? Misalnya saat Bapak bersama dengan istri Bapak, lalu menggibah tetangga. Yang biasanya mulai gibah itu suami atau istri? Yang biasa memulai perbincangan gibah itu suami atau istri? Istri. Istri Bapak kayak gitu, Pak? Sabar, Pak ya. Baik. Sehingga saat misalnya makan bareng dengan istri, kemudian tiba-tiba nyinggung tetangga sebelah kanan, nyinggung tetangga sebelah kiri, nyinggung tetangga depan, nyinggung tetangga belakang. Masya Allah. Dan tidak pernah ada habisnya. Hari ini tetangga kita jadi objek gibah, besok tetangga kita jadi objek gibah, besok lagi jadi objek gibah lagi. Ganti ya. Dalam satu kampung, dipetani satu-satu. Sementara kita tidak pernah mendoakan kebaikan bagi mereka. Punya tetangga, Mas? Punya. Pernah nggak berdoa kepada Allah? Ya Allah, ampuni tetangga saya sebelah kanan. Ampuni tetangga saya sebelah kiri. Pernah, Pak? Doa kayak gitu pernah, Pak? Nggak pernah. Menggibah tetangga pernah. Sehingga mereka jadi korban gibah kita, sementara kita tidak pernah memberikan hadiah berupa doa kepada mereka. Padahal mereka muslim. Mereka ada iman di hati ini. Coba sesekali Bapak Ibu misalnya, Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah tetangga-tetanggaku yang sebelah kanan, sebelah depan, kanan, kiri, belakang. Sebagai bentuk hadiah yang Anda berikan untuk mereka. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dosanya. Kalaupun Bapak tidak bisa ngasih hadiah makanan, atau hadiah uang, atau hadiah apapun, kasih hadiah berupa doa. Sudah nggak ngasih hadiah makanan, uang, materi, tidak ngasih hadiah doa, dicaci maki. Padahal kita tidak pernah berbuat baik kepada dia dalam bentuk doa yang baik untuknya. Sehingga lisan kita lebih banyak lisan mengumpat. Lisan kita adalah lisan lawam. Lisan yang lebih banyak mengumpat, mencaci maki daripada mendoakan kebaikan. Maka jadikan ini sebagai hadiah yang terbaik untuk lingkungan kita, masyarakat kita. Doakan mereka. Pada saat Anda mendoakan kepada mereka agar diampuni dosanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hartanya, dan seterusnya, mudah-mudahan ini hadiah yang bisa kita berikan kepada mereka kalaupun kita nggak bisa ngasih materi. Baik. Selanjutnya, yang kedua, sebagai persiapan di ujung usia. Ada waktunya jasad yang saat ini diberikan oleh Allah, sekarang masih sehat, bisa naik turun tangga, bisa jalan dalam jarak sekian kilo, bisa ditekuk punggungnya, rukuk dan sujud. Akan ada waktunya fungsi itu berhenti. Sehingga yang dulu pernah bisa jalan ke masjid, sekarang lututnya nggak bisa diajak kompromi. Yang dulu pernah dipakai untuk rukuk nggak sakit, sekarang pinggulnya nggak bisa dipakai untuk rukuk, pinggangnya sakit. Dia nggak bisa sujud, dia nggak bisa berdiri dari posisi duduk ke berdiri langsung, nggak bisa. Akhirnya dia hanya bisa sholat di atas kursi. Akhirnya dia hanya bisa duduk, akhirnya dia hanya bisa berbaring ketika beribadah. Akan ada waktunya fisik ini mulai hilang fungsinya. Lalu persiapan apa yang bisa kita lakukan? Persiapan yang bisa Anda lakukan adalah upayakan untuk mencari amal yang ringan tapi rutin. Dengan itu Anda bisa berharap semoga pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah tidak bisa melakukannya. Baik, ini satu penjelasan yang penting dari sahabat
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menyinggung firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Apa arti ghairu mamnun? Coba yang ngantuk jawab. Apa arti ghairu mamnun? Ngantuk, Mas? Nggak ngantuk ya? Agak. Kenapa agak ngantuk? Resiko kajian pagi ya. Jamaah yang ngantuk. Apa yang belakang remang-remang tuh, Masya Allah. Tolong dicek tuh Pak sebelahnya Pak. Orang yang beriman dan beramal saleh dapat pahala yang tidak pernah putus. Apa maksudnya tidak pernah putus? Saya bacakan keterangan yang dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Warawa Ad-Dhahhak anhu. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras shalah, katsiras siyam was sadaqah." Apabila ada seorang hamba di saat dia fisiknya masih kuat, banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah, banyak sedekah. Thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi. Hingga kemudian dia sudah mulai lemah untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin yang dulu dia kerjakan waktu masih muda. Ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi. Maka Allah tetap memberikan pahala untuknya sesuai dengan rutinitas yang dia kerjakan pada waktu dia masih muda. Masya Allah. Contohnya gimana Pak? Yang dulu rajin sholat jamaah, sampai pada usia tertentu, aku sekarang udah gak bisa ke masjid. Lututku gak bisa dipakai untuk jalan. Badanku gak bisa dipakai untuk berangkat ke masjid. Gak bisa naik tangga, gak bisa naik kendaraan, hanya bisa di atas ranjang. Sehingga tiap hari cuman baringan. Maka orang ini karena dulu punya kebiasaan amal saleh, pahalanya tidak putus. Allah tetap mengalirkan pahala untuknya sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Yang dulu dia pernah sujud dengan meletakkan muka sebagai anggota badan paling mulia sejajar dengan kaki, untuk menunjukkan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada waktu yang nggak bisa ditekuk Mas Kak. Kalau saya sujud nggak bisa bangun, Mbak. Kalau saya sujud, pinggangnya sakit. Sekarang saya hanya bisa duduk. Maka rutinitas dia sujud ketika itu, meletakkan wajahnya sejajar dengan kakinya, tetap mengalir pahala. Dulu, saya bisa berangkat kajian tiap pekan, bahkan tiap hari. Sekarang sudah tidak bisa. Allah tetap mengalirkan pahala untuknya. Maka tidak ada yang rugi bagi setiap mukmin dalam keadaan ketika dia tidak mampu mengerjakan, tapi niatnya nggak putus. Niatnya nggak putus. Pahalanya terus mengalir. Disitulah ada sebuah ungkapan, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebab sepanjang niat nggak putus, maka yang bersangkutan pahalanya terus berjalan. Makanya seperti tadi malam, kita rencanakan kajian sampai jam 8. Namun karena suasana tidak memungkinkan, jamaah sudah basah semuanya. Depan belakang juga basah. Tadi malam ada yang pingsan nggak? Kehabisan oksigen? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Baik. Sehingga mungkin kita nggak kuat untuk bertahan tadi malam. Akhirnya diputuskan, sudah selesai isya, selesai. Jamaah bubar. Tapi niat kita sampai jam berapa? Sampai jam 8. Mempertahankan niat dibatalkan karena keadaan. Ini tidak menghilangkan nilai aman. Sehingga seorang mukmin tetap bisa melakukan amal saleh dengan niat yang dia miliki. Ada satu cerita. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Oh, belum. Jadi ada seorang bapak yang usianya 60-an tahun. Baru daftar haji reguler. Masya Allah. Antri berapa lama di Jambi? 30. Sampai 30 tahun. 30 tahun. Haji reguler ya.
Dia bayar 25 juta untuk mendapatkan porsi haji reguler. Yang kurang lebih antrinya 20-30 tahun. Maka anaknya merasa sayang banget itu duit 25 juta nganggur. Sehingga anaknya menyarankan kepada bapaknya, ambil sajalah Pak, itu duit. Toh bapak sudah usia 60-an sekian, apa bapak mau nunggu 30 tahun ke depan? Nyampe Pak umurnya kira-kira Pak. Dengan prediksi dia berarti kurang lebih di usia 90 atau usia 80 haji. Dalam keadaan sudah demensia misalnya. Kemarin sempat ada kritikan dari pemerintah Saudi untuk Indonesia. Karena korban yang meninggal dominan Indonesia. Sehingga pemerintah Arab Saudi, kalian ngirim mayat ke negara kami. Ini yang berangkat, Masya Allah. Karena haji di Indonesia itu punya prinsip ramah lansia. Kayak masjid ramah anak. Kalau masjid ramah anak, kalau haji ramah lansia. Sehingga yang berangkat yang usianya 70-an ke atas, 80-an ke atas, yang sudah demensia, sudah pikun, haji, Pak. Pesawat sudah terbang, ada yang mau keluar. Mau kemana? Pitikku durung dikei mangan. Saya belum ngasih makan ayam. Subhanallah. Ya wallahu a'lam apakah dia bisa haji atau tidak dalam kondisi hilang akalnya. Baik. Tapi dalam keadaan tadi, sang bapak sudah disarankan oleh anaknya, sudahlah Pak, batalkan saja. Toh bapak juga nggak ada kesempatan untuk bisa berangkat lebih cepat, karena harus ngantri dalam kurun waktu yang demikian panjang. Tarik saja itu duit 25 juta kan bisa dipakai untuk modal usaha. Apa kata bapaknya? Saya nggak mau. Saya akan tetap pertahankan 25 juta itu. Saya nggak mau narik. Kalaupun saya mati sebelum berangkat, maka saya mati dalam penantian. Mati menantikan ibadah. Nggak ada yang sia-sia. Sehingga dia tidak membatalkan niatnya. Buktinya apa? Tetap siaga. Uangnya tidak dia tarik, pendaftaran tidak dia batalkan, dia tidak membatalkan niat. Dan kalaupun mati sebelum kesampaian amal, maka dia mati dalam keadaan sedang menantikan amal. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Kondisi para sahabat itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagian di antara mereka ada yang sudah menunaikan amalnya, harapannya, wa minhum man yantadhir, dan sebagian di antara mereka masih nunggu harapannya. Ayat ini menggambarkan semua sahabat Nabi itu punya cita-cita mati syahid. Yang kita kan jarang punya harapan seperti itu, baik. Semua sahabat itu punya keinginan mati syahid. Wa minhum man qadha nahbah, sebagian di antara mereka ada yang sudah terwujud harapannya mati syahid. Wa minhum man yantadhir, dan sebagian di antara mereka masih nunggu giliran mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengubah niat itu. Mereka tidak pernah mengubah dan menggeser harapan itu. Ini masjid. Butuh dana berapa ini? Berapa? 7,5 M. 7,5 meter ya. 7,5 miliar. Sekarang yang sudah terkumpul berapa? 1 M, 1/7. Ada harapan selesai berapa lama? Setahun setengah. Insya Allah Jambi gampang ya. Banyak tambang ya. Tarik tambang. Untuk narik material kan mudah. Baik. Saya pernah ngalami panitia bangun masjid. Ini di kampung asli saya ya, di Lamongan. Itu dari mulai bangun sampai selesai. Saya coba ngitung itu. Awal mula proyek itu dikerjakan, saya SMP kelas 1. Sempat ikut kerja bakti nurunin bis. Tahu bis Pak ya? Karena dia harus reklamasi laut, nurunin bis ke laut. Saya sempat ikut waktu itu. Saya waktu itu masih SMP. Sampai saya kuliah dan bahkan punya anak itu belum selesai. Sehingga takmirnya yang dulu sudah mati. Sudah meninggal dunia. Sudah ganti takmir. Maka ada kondisi di mana perjuangan yang butuh waktu yang panjang terkadang sampai ganti orang. Kita break dulu, lampunya mau dihidupkan. Baik.
genset mati, kita ganti listrik. Alhamdulillah. 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 Insyaallah. Berapa menit lagi? Sekarang udah jam 6:05. Cukup. Baik. Baik. Kita tambahkan sedikit ya. Maka mungkin kita tidak tahu sampai berapa lama Masjid Makmur Halimah yang insya Allah akan kita dirikan dengan desain yang lebih bagus, bisa memuat berapa orang kira-kira? 400. Bisa memuat 400 orang. Semoga nanti bisa jadi lebih cepat. Kalaupun misalnya sampai di sini terjadi pergantian pengurus, misalnya. Di sini kan ada banyak daftar yang tertulis ya. Mungkin ada di antara mereka yang meninggal dunia sebelum masjidnya jadi. Ada Pak Irian Hadi, ada Pak Zul Akmal. Ya, bukan menyebut nama calon mayit ya, bukan ya? Dan masih banyak yang lainnya. Mereka yang sudah punya tekad kuat untuk mendirikan sebuah amal saleh bersama, mungkin belum sampai selesai sudah meninggal. Ada di antara mereka yang sudah menunaikan cita-citanya, dan ada di antara mereka yang masih menunggu wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengganti niatnya. Nah, amal saleh seperti ini kalau kita rutinkan, nanti pada saat posisi fisik kita sudah capek, sudah lemah, dan seterusnya sehingga tidak bisa melakukannya, pahalanya terus. Yang terakhir, yang ketiga. Di posisi penghujung usia, hindari yang namanya sengketa. Dalam setiap sengketa yang kita lakukan akan jadi beban dunia dan akhirat. Sebab kita tidak tahu siapa yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Enggak jaminan kita akan dimenangkan di pengadilan akhirat. Maka hindari sebisa mungkin yang namanya sengketa. Berantem itu capek nggak, Pak? Capek. Sengketa capek nggak? Capek. Insyaallah. Boleh balik. Sudah berapa lama menikah? 12 tahun. Bapak sudah berapa lama nikah? Belum nikah, Masya Allah. Boleh ditaruh di sini? Sudah berapa lama nikah? 22 tahun. Pernah berantem nggak dengan istri? Sering. Ini pengalaman kita bersama ya. Capek nggak ketika berantem? Capek. Dan kondisi yang berantem seperti ini, capek seperti ini diulang di akhirat. Kalau nggak selesai ketika di dunia. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengingatkan dalam sebuah kisah. Tulis pesan ini ya. Qala Syafi'i rahimahullah, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sudah ditulis? Oh, belum? Oh, udah terjemahnya. Imam Syafi'i mengatakan, sejelek-jelek bekal menuju akhirat, sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Makin banyak musuh, makin berbahaya nasibnya di akhirat. Makanya kalaupun gesekan, milih ngalah lebih baik. Sampai Nabi SAW ngasih janji, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang sanggup meninggalkan sengketa walaupun dia berada di posisi yang benar. Sebab ngalah itu bukan kalah. Kalah sama ngalah sama beda, Pak. Sehingga siapa pemenang sejatinya? Yang ngalah. Dia bukan kalah, tapi dia ngalah. Dan orang ini dijanjikan oleh Nabi SAW dapat rumah di tengah surga. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga tambahan materi ini bermanfaat. Cukup? Atau ada yang jawab? Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi jamaah sekalian. Apabila ada yang mau menyampaikan kritik dan saran kepada saya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, desa pemakaran Ustaz. Syarat Bapak Ibu yang punya tabungan mungkin tabungan pertanyaan. Jangan berpikir kami minta tabungannya untuk masjid. Ya, tapi ya berharap bersama bahwa kita bisa mendonasikan sebagian daripada rezeki kita untuk bangunan masjid kita. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagi yang di pertanyaan silakan diajukan jasa. Selamat hadir ya, insyaallah. Ya, ini anak tabiah dokter yang terbaik mungkin zat. Ini kayaknya datang dari insya Allah. Kasih hadiah ini nggak tahu rokok merek apa dia. Bukan rokok ini. Haromain Dahab, parfum. Sudah jawab lu. Nggak jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tuh punya motor Punya motor? King. ya kan suaranya cempeng Iya, Pak. sekali berusaha. Iya. Kira-kira itu udah orang apa menjual gitu. Kira-kira ganggu orang atau mendolimi orang? Menurut Anda ganggu nggak? Lah ya, Ganggu. asap udah sering kebul. Asap. Kalau belakang sering terganggu. Ganggu asap sama suara ya. Baik. Kalau Bapak yakin ganggu, jadi alat ukur untuk meyakinkan ganggu atau tidak, coba di belajar didengerin, Pak. Ketika Bapak merasa, wah kayaknya ini ganggu tetangga, maka ya jangan dipakai yang seperti itu caranya. Berarti gimana, Pak? Pasti ganggu, Pak. Berarti motor King kayak gini ditaruh di tengah hutan. Dipakai ngejar macan. Baik. Dan wallahu alam, saya juga nggak tahu kenapa orang yang punya kendaraan dengan suara yang gede itu biasanya suka ngegas. Kalau ada Ya, gasnya mesti kalau lebih kencang, Pak. Jadi dia kalau karakternya tuh pengen selalu ngebut, pengen selalu ngegas. Tujuannya biar suaranya didengar. Bahkan di lampu merah pun ngegas terus dia. Betul kan, Pak? Personelnya dibuat kosong, terus dia ngegas. Ngapain orang seperti itu? Kalau bukan ingin ganggu orang. Sehingga dia yang di atas motor merasa bangga, samping-samping motor keganggu. Dan kadang jalan cuma 10 meter itu dibuat ngebut. Cuma 10 meter, Pak. Habis itu ngerem, terus dikosongin prosnelengnya, kemudian dia ngegas. Ini apa-apa? Dan mohon maaf ya. Yang namanya kendaraan itu bisa mempengaruhi kondisi batin. Artinya begini. Bapak naik motor kecil, Pak. Motor apa misalnya? Motor Matic yang kecil. Dengan Bapak naik motor gede, perasaannya sama atau beda? Ya? Beda. Apa perasaan yang dirasakan oleh orang yang nunggangi motor gede? Bangga. Sombong atau bangga? Beda tipis ya. Tergantung ngajinya di mana. Kalau di MBI enggak ya? Allahu a'lam. Subhanallah. Sehingga kadang harga motor ini lebih mahal daripada mobil. Dia lebih milih motor daripada mobil. Karena kebanggaan. Dilihat banyak orang, oh motornya gede, suaranya gede, ya, jaketnya gede, sepatunya gede. Terus dia keliling kemana-mana. Hanya untuk mengejar satu buah kulineran. Rombongan, bareng-bareng. Ya kalau sekiranya mengubah suasana batin, sebaiknya tidak dilakukan. Sebab bangga dengan dunia itu tercela. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata. Mereka bangga dengan kehidupan dunia padahal itu hanya kenikmatan sementara. Nabi SAW menjaga tawadhu. Nabi SAW menjaga tawadhu. Maka jadilah hamba yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu kepada makhluk. Karena orang yang tawadhu karakter para nabi. Wallahu a'lam. Selanjutnya boleh tukar bubur das. boleh tukar tuh. Ya lidah. Kita kasih hadiah ini ya untukmu yang sedang sakit hati. Oh, silakan moderator yang lebih berhak untuk nunjuk. Ya, Bapak dan Ibu. Yang mana? Bagaimana upaya kita?
Kalau kita sudah minta maaf sementara orang tersebut tidak memaafkan, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf lagi, Pak. Kalau tetap tidak mau memaafkan, berarti Anda harus terbuka. Saya harus bayar kompensasi berapa? Kalau sekiranya misalnya dia nggak terima. Saya nggak terima kalau cuma minta maaf. Karena mungkin kezaliman kita besar. Misal ya, kita pernah merusak kaca mobil orang. Kaca mobil orang kita rusak. Tiba-tiba kita datang ke rumahnya. Saya minta maaf ya, kemarin kaca kamu saya lempar batu. Pecah. Oh, yaudah, saya maafkan. Atau dia sakit hati. Tiba-tiba datang sakit hati. Dalam posisi dia sakit hati, kemudian orang ini minta maaf, dan dia nggak memaafkan. Boleh nggak? Boleh, karena mungkin kerugian dia belum terbayar. Apalagi terkadang, mohon maaf, ada kerugian berupa harga diri, kerugian berupa, apalagi misalnya nama baik, sehingga cuma datang minta maaf, nggak terima. Maka minta maaf itu harus seukuran dengan nilai kompensasi yang harus dia bayarkan. Kalau harus ada kompensasi, maka dia harus bayar. Tapi kalau misalnya kesalahan cuma kecil, nyupit, misalnya, nyupit kesalahan kecil ya, sudah minta maaf, tetap nggak mau maaf. Lalu kamu balas nyupit, nggak mau saya. Berarti ini yang salah siapa? Yang tidak mau memaafkan. Abu Bakar pernah berbuat salah sama Umar, lalu Abu Bakar minta maaf, tapi Umar nggak mau memaafkan. Sampai dikejar, Umar pulang dikejar Abu Bakar. Begitu sampai rumah, Abu Bakar datang, ditutup pintunya. Abu Bakar sedih. Akhirnya lapor kepada Nabi SAW. Kemudian Umar yang dimarahi Rasulullah SAW. Baik. Tolong yang punya mobil Datsun 60 dengan plat nomor BH 1055HU. Kok banyak sekali nih? BH A6, semuanya Datsun nih. Oh, Agia. BH Agia hitam 1535HU. Harap diwakafkan. Harap dipindahkan ya. Karena ada mobil warga yang bawa keluar. Kalau tidak segera dipindahkan, diwakafkan ya. Baik, dapat hadiah Bapak? Nah. Ditunjuk aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi malam Gimana cara kamu akan melakukan apabila seorang berbagi saja? berbagi sesasinya, Allah akan melakukan mengampuni dosa-dosanya masa sini. kalau kan Allah tidak melupakan dosa. Baik. Komprominya bagaimana? Kalau orang memperbaiki sisa usia, Allah akan mengampuni dosanya di masa silam. Sementara tadi kita sampaikan bahwa Allah tidak akan pernah melupakan dosa zalim. Hak sesama hamba itu tidak pernah hilang. Walaupun dengan jihad dan mati syahid. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah. Aghfir li." Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di medan jihad, apakah dosaku diampuni? Jawab Nabi SAW, "Na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbiril, muhtasibun sabir." Ya, dosamu akan diampuni selama kau terus maju, tidak mundur, dan bersabar ketika menghadapi musuh. Berangkat dia. Begitu sudah sekian langkah dipanggil Nabi SAW. Sebentar, ilad dain. Kecuali satu, utang. Qala li Jibrilu anifan. Baru saja Jibril membisikkan kepadaku. Sehingga orang ini ikut jihad. Mati syahid di medan jihad. Pahala ini tidak bisa menghilangkan utang. Maka hak sesama hamba tidak pernah hilang. Sedangkan yang tadi malam kita sampaikan bahwa orang kalau memperbaiki diri di akhir hayatnya, maka dosa-dosa dia di masa silam akan diampuni. Ini berkaitan dengan dosa hamba kepada Allah. Seperti minum khamr misalnya, atau berbuat zina, atau melakukan praktek riba, yang sifatnya saling ridho, tidak ada unsur kezaliman. Yang seperti ini bisa hapus dengan perbaikan diri di akhir hayat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya.
Langsung aja enggak apa. Kayak ibadah haji. Misalnya umur kita 30 tahun. 30 tahun. Nah, 25 Mekah. Tuh. Itu berarti tiap kita terdaftar aja dan estimasi kita berakan umur 40 atau kuminya kita tarik buat sedap. Karena kesal bakal pada saat kita datang sudah daftar pada Pahala ibadah saat muda lebih baik daripada usia tua. Nah misalnya ada orang tua yang 60 tahun baru dapat haji, berarti kita arahin senalis pada karena kita ada apa dia masih berat kata. Beliau bertanya tentang di usia masih muda, misalnya usia 30 tahun. 30 tahun itu muda atau tua? Muda ya. Dulu sahabat di usia 20-an tahun mereka sudah banyak karya ya. Baik. Kalau orang di usia 30-an tahun, lalu dia daftar haji. Sebaiknya dia tarik dananya untuk umroh, ataukah dia bertahan untuk haji? Haji adalah hukum Islam. Dan wajib bagi yang mampu. Sementara di negara ini, jalur untuk bisa haji hanya ada 3 pintu, yang 1 pintu sudah ditutup. Wallahu alam apakah nanti ada peluang dibuka kembali atau tidak, yaitu melalui reguler, haji khusus, atau furoda. Dah, hanya 3 ini, Pak. Yang lain rata-rata dengan cara yang tidak legal. Ya mungkin bisa melalui luar negeri, tapi dia harus jadi residen di luar negeri. Jadi misalnya mahasiswa di Jepang, atau mahasiswa di Korea, atau TKI di negara-negara non-muslim, itu bisa lebih cepat. Saya waktu haji, maktabnya itu bertetangga dengan maktab Jepang. Masya Allah. Begitu saya datang ke maktab Jepang, loh kok wajahnya kayak ini ngapain? Kulitnya kok beda sama orang Jepang tuh. Ternyata Indonesia semua isinya ya. Yang orang Jepang paling cuma 3 atau 4 orang. Sisanya Indonesia semua. Tapi pakai visa Jepang. Sehingga kuota Jepang yang dia manfaatkan. Alhamdulillah. Sehingga banyak negara-negara kafir yang isi kuotanya itu kaum muslimin Indonesia. Ini bukti bahwa saya muslim Indonesia itu semangat hajinya luar biasa. Melebihi negara-negara yang lain. Artinya begini, ini kuota Jepang, ini kuota Korea, itu tidak diisi orang Pakistan, atau orang Turki, atau orang dari Arab, tidak. Yang ngisi Indonesia. Berarti ini salah satu bukti orang Indonesia itu punya semangat haji. Alhamdulillah. Sehingga antrian di negara kita panjang, sampai puluhan tahun. Lalu gimana Pak? Ya adanya cuma itu. Anda mau milih jalur mana lagi? Nggak bisa. Itu Pak ada visa-visa, ada dakhili, ada apa lagi? Dan seterusnya, saya tidak sarankan. Visa amil, visa ziarah, dipakai haji, tidak sarankan. Itu pelanggaran semua. Itu pelanggaran. Jadi kalau mau melakukan haji, lakukanlah yang normal, dengan cara yang wajar, tidak melanggar aturan, karena ini mau ibadah. Maka kalau mau ibadah, gunakan cara yang tidak melanggar. Jangan sampai mau ibadah maksiat dulu. Dan sesuatu yang tidak normal pasti sogok, Pak. Tanyakan sama yang dakhili itu, penyelenggaranya. Pasti dia nyogok itu. Cuman mereka sembunyikan identitas seperti itu. Sebab yang nggak normal itu pasti bayar. Dan bayarnya bukan bayar resmi ya, tapi bayar ke oknum. Makanya kalau orang mau ibadah, tapi dengan cara maksiat dulu seperti itu, ya wallahu alam apakah bisa diterima atau tidak sebagai ibadah. Kalau sah mungkin sah. Ketika dia jalankan semua rukun, syarat, dan wajibnya haji. Cuman apakah diterima atau tidak? Ya, ini beresiko. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Ya, belum terjawab yang Bapak. Pertahankan. Ayan deh. Ya. Ini dari Ummah Aldi terus. Jadi pilih satu pertanyaan yang paling menarik. Yang paling menarik. Apa yang paling menarik? Satu pertanyaan lagi, lalu tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita sebagai perempuan sedang merasa lelah dengan kehidupan, lalu kita berdoa, jika kematian itu lebih baik, maka bolehkah kita berdoa seperti itu? Mohon agar dipercepat kematiannya. Dan berikan kami nasihat
untuk bertahan di dunia yang sosial media dan flexing sangat mempengaruhi hidup kami. Nah, Nabi SAW melarang orang berharap mati lidurrin yusibuhu, disebabkan karena dia merasa hidupnya nggak enak. Sehingga kalau orang merasa dia punya banyak masalah, dia punya banyak musibah, mungkin gesekan dengan suaminya membuat dia nggak betah, masalah dengan lingkungannya membuat dia nggak betah, dan seterusnya. Dan aneka masalah yang lain, termasuk misalnya karena menderita kemiskinan, menderita penyakit, dan seterusnya. Dilarang keras oleh Nabi SAW untuk minta kematian. Sebab belum tentu kematian itu lebih baik baginya. Bagi seorang mukmin, adanya tambahan umur, peluang bagi dia dapat pahala. Tapi Pak, saya sakit. Sakit apanya? Saya nggak sembuh-sembuh. Ketika bapak nggak sembuh-sembuh sakitnya, ibu sakit menahun nggak sembuh-sembuh, sabar, menambah pahala tak? Menghapus dosa, merontokkan dosa, dan meningkatkan derajat. Maka Anda beramal dengan bertahan sakit. Dan dulu sebagian sahabiat dan sebagian sahabat juga demikian, mereka lebih milih sakit sampai mati. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan punya amal sabar. Ini husnul khotimah. Karena dia punya amal sabar. Jangan dikira Pak, mereka yang sakit, kemudian opnam di rumah sakit sampai mati, amalnya apa orang ini? Cuman adegan ranjang saja tiap hari ya. Cuman tiduran aja di ranjang. Jangan dikira mereka punya amal sabar. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan sabar. Ada seorang sahabiah datang kepada Nabi SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW karena kena penyakit ayan. Jadi kalau sudah ayan tuh sampai dia lepas bajunya sehingga terbuka auratnya. Ya Rasulullah, doakan agar Allah menyembuhkanku. Dikasih dua pilihan oleh Nabi SAW. Kalau kau mau, aku bisa doakan dan kau sembuh. Dan kalau kau mau, kau bisa bertahan dan kau dapat surga. Pilih mana dia? Pilih yang kedua. Sahabat wanita ini pilih yang kedua. Baik ya Rasulullah, kalau begitu aku bertahan, aku sabar sampai mati. Sehingga dia milih sakit sampai mati. Karena tidak semua orang sakit itu solusinya harus sembuh. Terkadang solusinya bertahan sakit sampai mati. Maka wanita ini lebih milih yang kedua. Namun ya Rasulullah, tolong doakan agar ketika penyakitku kambuh, aku tidak membuka auratku. Didoakan oleh Nabi SAW. Sehingga penyakitnya tetap ada, tapi yang bersangkutan tidak geser dari sabarnya. Seorang sahabat yang buta, dan beliau doanya mustajab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Didatangi oleh banyak orang untuk minta didoakan. Sampai ada orang datang. Wahai Syekh, engkau banyak mendoakan orang lain agar mereka mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar disembuhkan penglihatannya? Kemudian dia sampaikan, wahai keponakanku, sesungguhnya aku lebih suka seperti ini untuk menghapus dosaku. Sehingga ada sebagian dari mereka yang lebih milih bertahan sakit sampai mati. Termasuk juga bertahan miskin sampai mati, bertahan untuk tidak bergeser dari kondisi dia yang mungkin melarat ketika hidup di dunia. Tapi musibah itu tidak selamanya. Memang melarat, nggak enak, tapi tidak selamanya. Ada dua kemungkinan. Allah yang mencabut musibah itu, atau yang kemungkinan yang kedua, akhir dari musibah itu adalah kematian. Dan ketika dia mengakhiri musibah dengan kematian dan dia tetap bersabar, maka husnul khotimah. Karena dia membawa amal sabar. Sehingga mungkin saya sarankan doanya jangan minta mati, tapi doanya minta agar diberi kesabaran. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini ada beberapa hadiah. Yang kesini belum pakai parfum. Oh banyak. Ada berapa orang? 1, 2. Oh banyak ada. Ini panitia aja yang bagi nanti. Mungkin dibagikan kepada yang nggak pakai parfum. Ini juga sama ya. Kan tadi sudah dapat hadiah. Ini oh nih. Pertanyaan satu tadi gimana panitia? Boleh nanti jam 8 kayaknya jam ya. Pada waktu di Al-Qara
Lebih jauh dikit nama apa ya? Baik. Yang nggak dapat warisan dari bapaknya. Oh, Bapak usia berapa? Baru 65. Ada lagi yang nggak dapat warisan. Usia berapa? 50. Ada lagi? 63. Baik, 65 yang pemenangnya. Tahu. Iya, dia nana. Nah, untuk ibu-ibu ini nanti yang tanya tadi dapat dia fikih haid. Wow. Jadi kita pasir wales sama papungnya satu siya tahu suaminya sama. Oh ya, baik. Buku ada orang utang. Pertanyaannya, yang paling sering diutangi orang lain? Berapa jumlah duit Bapak di luar yang diutangkan ke orang lain? Ya banyak. Banyak sekali. 50.000 sering ya. Bapak berapa jumlah uang di luar? 10 juta. 10 juta. Ada yang di atas berapa? 100 lebih. Masya Allah, pemenangnya yang 100. Baik. Buku ada orang utang, bisa Bapak kasihkan kepada yang utang? Sebagai pengganti kata-kata menagih utang. Buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Ustadz mau mengajarkan buku ini, Ustadz? Insya Allah, Ustadz. Nah, ini untuk Ustadz, biar diajarkan ke Yafleh. Kode etik pengusaha muslim.